Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafahu bi yadillah wa tarafahu bi aydikum. Fatamsiku bih. Fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iman satu-satunya alasan terkuat kita bersyukur. Karena iman adalah nikmat terbesar di atas nikmat-nikmat yang lainnya. Berbahagialah orang yang hari ini berada dalam keimanan yang kuat, atau orang yang terus-menerus berupaya untuk menjaga keimanan. Karena itulah nikmat yang paling besar. Nikmat apapun tidak akan ada nilainya kalau tidak mendapatkan nikmat iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Kita dibutuhkan satu skill untuk menjaga fluktuasi keimanan itu. Dan kita harus memahami keadaan diri kita. Kapan iman bertambah, kapan iman berkurang. Sehingga kita sebagai driver, kita sebagai kendali dapat mengendalikan laju sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iman tetap terjaga dan terpelihara insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadabbur Al-Quran merupakan salah satu di antara perangkat untuk menjaga konsistensi keimanan itu. Bahkan kita berharap dengan tadabbur ini fluktuasinya senantiasa dalam grafik yang menaik. Amin ya Rabbal Alamin. Semakin hari iman kita semakin meningkat. Sahabat Quran, terakhir kita sudah sampai di ayat ke-37 Surat An-Naba. Di ayat ke-37 kita sudah menyebutkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang disebut dengan Ar-Rahman. Di yaumil akhir nanti la yamlikuna minhu khitabah. Kita tidak sanggup untuk berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita save di sini kita, ya. Sahabat Quran, sekarang kita lanjutkan dengan ayat ke-38. Kita buka dulu sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran, ayat ke-38. Berarti tinggal
3 ayat lagi, 38, 39, 40. Perjalanan kita sudah berada di penghujung surat An-Naba. Yakinkan diri kita bahwa kita jangan bangga dengan sudah 38 ayat, bukan. Bukan pola saya, bukan tipe saya seperti itu. Kita harus merasa bangga dalam artian positif, senang, puas. Kalau apa yang kita pelajari itu kita dapat dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ukurannya bukan 38 ayat. Tapi sesungguhnya ini lebih dari bilangan itu apabila kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bil khusus ketika kita membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Dari segi kata-kata saya yakin insyaallah kata-kata yang sudah akrab di telinga kita semua. Yauma sudah berapa kali kita sebut di sini ya? Bahkan dalam surat Yasin. Yauma yaqumur ruh, yaqumu ini kata kerja berasal dari kata qoma, yaqumu. Qoma yaqumu artinya berdiri. Qoma telah berdiri, yaqumu sedang berdiri, akan berdiri. Ar-ruh wal malaikatu ini disambung oleh huruf wa. Ini kedua-duanya menjadi subjek. Yaqumur ruh wal malaikatu, ruh dan malaikat berdiri. Dalam menerjemahkannya kita ulang. Yauma hari, yaqumur ruh wal malaikatu, dari sini kita menerjemahkannya, ruh dan malaikat berdiri. Saffa, ini sudah menjadi bahasa kita. Saf, berbaris. Saf, berbaris. Kita ulang. Yauma hari, yaqumu tadi kata kerjanya, dia berdiri. Siapa dianya di sini? Ruh wal malaikatu. Ruh dan malaikat berdiri, akan berdiri. Saffa, berbaris-baris. Saffa, berbaris-baris. Kita pahami dulu. Saya ingin garis bawahi nanti perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan ruh di ayat ini. Yauma hari, yaqumur ruh, qama yaqumu, akan berdiri atau berdiri. Ruh wal malaika, ruh dan malaikat akan berdiri. Saffa, bersaf-saf. Ada 3 pendapat paling tidak berkaitan dengan ruh ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini adalah pertama, ruhnya Bani Adam, anak keturunan Adam. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Bahwa ruh yang dimaksud adalah anak cucu Adam, atau Ibnu Adam. Ini yang pertama. Kedua, ruh yang dimaksud adalah malaikat atau Jibril. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193. Asy-Syu'ara ayat 193. Ruhul Amin yang dimaksud di situ, Ruhul Amin yang dimaksud dalam Asy-Syu'ara ayat 193 ini adalah malaikat Jibril. Sehingga kalau di sini diartikan Jibril, di sini pun juga diartikan Jibril. Sehingga di sini sama-sama malaikat, tapi berkali-kali kita temukan dalam Quran, Jibril selalu dikeluarkan dari malaikat secara umum. Kan malaikat itu juga Jibril itu kan juga malaikat. Kenapa di sini disebut sendiri? Ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan Quran di berbagai tempat lainnya.
Pendapat kedua. Pendapat ketiga, yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran. Al-Quran. Surat Syura, surat ke-42 ayat 52. Surat Syura, surat ke-42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad ruham min amrina, ruh dari kami. Yang dimaksud ruh di situ adalah Al-Qur'an. Kalau tiga pendapat ini kita pakai ketiga-tiganya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, tapi kita pakai saja ketiga-tiganya sehingga diartikan di sini yaumah hari yaqumur ruhu wal malaikatu, anak keturunan Adam dan malaikat akan berdiri. Yang kedua, yauma yaqumur ruh wal malaikatu, hari Jibril dan malaikat akan berdiri. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu, hari Al-Quran dan malaikat akan berdiri. Soffa, berbaris-baris. Berkaitan dengan pendapat yang ketiga yang mengartikan ini sebagai Al-Quran, saya selalu sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau boleh saya hubungkan ini, wallahu a'lam. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Ini pun bisa dihubungkan. Tapi saya lebih setuju kita pakai saja ketiga-tiganya. Karena ayat ini memungkinkan untuk kita memahami ketiga-tiganya. Ibnu Katsir juga menyebutkan ketiga pendapat ini. Pertama tadi, ar-ruh itu diartikan dengan ruh anak cucu Adam, berdasarkan riwayat dari Al-Awfa dan Ibnu Abbas. Kemudian ruh itu diartikan dengan malaikat Jibril, sebagaimana firman Allah dalam ayat surat Asy-Syu'ara ayat ke-193. Kemudian ruh itu diartikan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Syura surat ke-42 ayat ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita fahami adalah bahwa nanti suatu hari kita akan bersaf-saf. Ruh dan malaikat akan berdiri, berbaris atau bersaf-saf. Sampai di situ bisa dipahami? Kita potong di situ dulu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari ruh dan malaikat akan berdiri saffa, berbaris-baris. Itu dulu satu. Masukkan di sini kita. Hari ruh dan malaikat berdiri berbaris-baris. Fahim? Setelah kita paham baru kita baca. Soal ruhnya tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harus berpendapat, pakai saja ketiga-tiganya. Kita baca. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Perhatikan lagi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Dalam baca barangkali tidak banyak, cuman diberi penekanan saffa, so ke fa tasdid, saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi. Tapi pastikan bahwa kita sudah memahami tadi artinya. Hari, ruh dan malaikat berdiri sofa berbaris-baris. Saya buat seperti itu supaya kita cara menerjemahkannya. Subjeknya didahulukan. Subjeknya mana? Ruh dan malaikat. Kata kerjanya yaqumu. Hari, ruh dan malaikat berdiri sofa berbaris-baris. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Sekali lagi, perhatikan tulisannya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat satu wawasan tadi bahwa ruh yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini menurut berbagai pendapat para ulama minimal dapat 3. Pertama tadi adalah ruhnya Bani Adam, anak cucu Adam. Yang kedua yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dan yang ketiga yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran tadi saya sambungkan lagi dengan surat Syura ayat ke-52 dan hubungannya dengan hadis Rasul tadi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. La yatakallamun. Kalau ada huruf iya, ada waw nun, kita masih ingat kesimpulannya? Pastikan itu kata kerja. Kedua, kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya mereka laki-laki. Dalam menerjemahkan mereka titik-titik. Ini tidak boleh lupa lagi. Di mana saja kita bertemu dengan ada huruf iya di depan, ada waw nun di belakang, pastikan ini kesimpulan kita. Pasti kata kerja. Kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya mereka laki-laki. Dalam menerjemahkannya mereka titik-titik. Kita contohkan, ya'lamun. Ada ya, ada waw nun. Mereka mengetahui. Mereka laki-laki mengetahui. Yash'urun misalnya. Mereka menyadari. Ada ya, ada waw nun. Mereka menyadari. Yakdzibun. Mereka berdusta. Merekanya dulu. Kata kerja bentuk sedang yang akan datang, subjeknya mereka laki-laki, menerjemahkannya mereka titik-titik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yatakallamun, mereka berbicara. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Siapa merekanya? Ruh wal malaikah. Kembali lagi ruh dengan 3 pendapat tadi. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Siapa yang tidak berbicara tadi? Ruh dan malaikat. Illa, kecuali. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Illa, kecuali. Man, siapa yang azina, mengizinkan. Lahu, atasnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Illa, kecuali man, siapa yang azina lahur Rahman. Ini sebagai subjek, ini kata kerja.
Menterjemahkannya, illa kecuali man siapa yang azina lahur rahman, ar-rahman mengizinkan baginya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. La yatakallamun, umum la yatakallamun, malaikat dan ruh dan malaikat tadi la yatakallamun, mereka tidak berbicara. Kemudian dikhususkan illa kecuali siapa yang berbicara? Man adzina lahur rahman, siapa yang ar-rahman mengizinkan atasnya. Itu kalau diartikan secara harfiah. Kalau bahasa sederhananya begini, kecuali yang dapat izin dari ar-rahman. Oke? Jadi secara umum tadi la yatakallamun, malaikat dan ruh itu tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh ar-rahman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut ar-rahman, terhubung lagi pikiran kita dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-37. Terhubung lagi pikiran kita dengan ayat ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Masuk lagi ke sana, ar-rahman. Di sini disebut lagi ar-rahman. Ya, yang memelihara langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya adalah ar-rahman. Di sini yang memberikan izin, yang berhak memberikan izin untuk berbicara di hari itu adalah ar-rahman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita ulang. La yatakallamun, tadi masih ingat ada huruf ya, ada waw nun, mereka. La yatakallamun, mereka tidak berbicara illa kecuali man siapa yang azina lahur rahman, ar-rahman izinkan baginya. Ar-rahman izinkan baginya. Azina itu sudah jadi bahasa kita. Ini azina, izin, kata kerja. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yatakallamun, berbicara. La yatakallamun, mereka tidak berbicara. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 105. Hud Surat Hud ayat 105. Sama dengan ini. Yauma ya'ti kullu nafsin la yatakallam. La tatakallam. Akan datang suatu hari seseorang tidak bisa berbicara. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berbicara hari itu hanyalah rasul-rasul. Wallahu a'lam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sejalan dengan surat Hud ayat 105 yang menyebutkan bahwa la yatakallamun, mereka tidak berbicara. Illa kecuali man azna lahur rahman, siapa yang atau orang yang ar-rahman izinkan baginya untuk berbicara. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Ada huruf nun mati bertemu dengan a izhar. Man a kayak berhenti. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman.
Sahabat Quran, kita ulang lagi artinya. Mereka tidak berbicara kecuali yang Ar-Rahman izinkan atasnya. Kita baca. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Ketika kita membaca illa, berkali-kali saya sudah sebutkan, illa itu taksis, penghususan. Kalau yang umum tadi la yatakallamun, maka setiap kali kita bertemu dengan kata illa, nadanya dinaikkan. Illa man azina lahur rahman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita ulang. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Mereka tidak berbicara kecuali yang Ar-Rahman izinkan atasnya. Nyanya ini kembali kepada man. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qala shawaba. Wa qala, dan dia berkata. Siapa dia berkata ini? Yang dapat izin? Begitu mendapat izin dari Ar-Rahman untuk yatakallam, berbicara, maka waqala, dan dia berkata shawaba, yang baik-baik. Saya ulang. Waqala, dan dia berkata, ini setelah mendapat izin dari Ar-Rahman, maka dia pergunakan izin itu waqala shawaba, dan dia berkata shawaba, yang baik-baik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. La yatakallamun, mereka tidak berbicara illa kecuali man adzina lahur rahman, siapa yang atau orang yang Ar-Rahman izinkan bagi. Untuk apa? Untuk berbicara. Begitu mendapat izin dari Ar-Rahman, wa qala shawaba, dan dia berkata yang baik-baik. Kali ini mudah kita bacanya ya. Wa qala shawaba. Kita ulang. Wa qala shawaba, dan dia berkata yang baik-baik. Yuk, sahabat Quran, kita baca dari awal. Ayat ke-38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Potongan pertama. Potongan kedua. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Potongan kedua, terakhir. Wa qala shawaba, dan dia berkata shawaba, yang baik-baik. Apa pelajarannya bagi kita sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Lidah kita masih lentur. Kita masih bisa berbicara. Kita mendapat izin dari Allah untuk berbicara. Maka gunakanlah izin Allah Subhanahu wa taala ini untuk waqala shawaba. Jaga lisan kita.
Jaga lisan kita. Jangan sampai izin yang diberikan oleh Allah ini kita bergunakan untuk yang tidak baik, apalagi yang bohong. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang. Hari ini lidah kita masih diizinkan untuk berbicara. Kita masih mampu untuk berbicara. Gunakan keizinan Allah Subhanahu wa taala itu untuk waqala sawaba, untuk berbicara yang baik-baik. Jaga lisan kita jangan sampai berkata yang baik. Jaga lisan kita jangan sampai berkata yang dusta. Mudah-mudahan dengan menjaga itu semua kita termasuk orang yang mendapat izin dari Ar-Rahman nanti, untuk nanti di hadapan Allah diberi kesempatan berbicara. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat ke-38, tinggal 2 ayat lagi, 39 40. Yakinkan diri kita bahwa begitu kita selesai surat An-Naba ini, kita sudah membawa isi An-Naba di kepala kita. Kita sudah membawa An-Naba dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya tidak menjadikan prioritas selesai An-Naba ini sebagai prioritas utama dalam tadabbur ini. Prioritas utamanya adalah apa yang kita dapat, apa yang kemudian kita aplikasikan. Itulah ukuran keberhasilan dalam tadabbur. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dalam menyerap isi An-Naba. Kemudian Allah mudahkan kita semuanya untuk mengaplikasikan An-Naba dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.